Hari ini aku akan menjawab pertanyaan dari beberapa followers Parentalk terkait tentang kehamilan. Halo, nama aku Mila, seorang bidan, doula, dan praktisi hypnobirthing, prenatal gentle yoga di Profi Clinic. Pertanyaan pertama, bagaimana cara berkomunikasi dengan janin dan bagaimana sih menyampaikannya ke janin? Yang pertama, komunikasi dengan janin itu bisa disampaikan dengan lisan ataupun dalam hati. Tapi alangkah baiknya dilakukan dalam dua arah gitu. Jadi dua-duanya dilakukan dan apapun yang ingin kita komunikasikan ke janin itu boleh banget. Karena apa? Akan meningkatkan ikatan batin kita, akan meningkatkan koneksi kita ke janin, sehingga biasanya nggak perlu waktu khusus untuk komunikasi dengan janin. Dan waktu yang terbaik sebenarnya saat komunikasi dengan janin ketika kita dalam keadaan tenang. Misalnya sebelum tidur, setelah bangun tidur, atau setelah selesai sholat, setelah berdoa gitu. Karena ketika tenang, otak kita itu sedang di alfa. Dan di alfa itu sama dengan keadaan waktu janin di dalam kandungan. Jadi akan lebih terkoneksi ketika kita dalam keadaan tenang untuk komunikasi dengan janin. Apa yang disampaikan, apapun yang ingin kita sampaikan sebenarnya bisa dikomunikasikan dengan janin. Misalnya aktivitas sehari-hari kita, baru bangun tidur, terus bilang ke janin deh, selamat pagi, disapa dulu dari janinnya. Hari ini udah pagi, mama mau yoga rencananya temenin mama ya, gitu. Atau juga bisa komunikasi dalam keadaan hal-hal tertentu ketika kita ingin bertanya sama janin. Biasanya janin akan merespon dengan gerakan. Jadi misalnya mau nanya persetujuan ke janin tentang memberi nama. Kita punya beberapa nama, terus abis itu kita nanya ke janin, dek, mama papa udah nyiapin nama. Kalau kamu setuju nama A, tendangnya 2 kali. Gitu. Kalau setuju B, tendang 2 kali. Sehingga ketika kita memang tenang terus janin setuju, biasanya dia akan ikutan tendang. Gitu. Jadi janin biasanya akan merespon bisa salah satunya dengan tendangan. Pertanyaan kedua, tips dan trik tentang mengatasi kehamilan dengan sungsang. Jadi kalau dengan sungsang itu bisa dengan beberapa gerakan yoga. Dan beberapa gerakan yoganya bisa udah dilihat di video YouTube Parentalk. Itu ada beberapa gerakan dilakukan setiap hari. Lalu yang kedua, harus memperbaiki postur tubuh dengan benar. Karena posisi janin tuh bisa nggak optimal, salah satunya sungsang, lintang, posterior, karena postur tubuh ibunya yang kurang baik. Jadi pada saat berdiri harus tegak, ketika duduk juga kalau bisa usahakan tegak, jangan gelosaran lagi di sofa, gitu, itu akan ngebantu banget. Dan yang ketiga, itu bisa dengan sinar cahaya, karena janin sangat peka dengan cahaya, itu bisa dengan pakai senter. Jadi misalnya lampunya diredupin dulu di kamar, ambil senter, terus arahin senternya ke arah bawah sambil komunikasi. Dek, bantu mama ya, turun ke arah bawah ngikutin senter. Karena janin peka dengan cahaya gitu. Yang kedua, janin peka dengan suara. Jadi bisa dengan ayahnya yang komunikasi. Jadi bilang, dek, ikutin suara ayah, turun ke bawah nih, kepalanya di bawah. Itu tuh bisa dilakukan gitu. Lalu bisa juga melakukan kompres air hangat dan dingin karena janin itu sangat peka dengan rasa hangat. Jadi ibu bisa kompres air dingin di atas, kompres hangat di bawah. Tujuannya supaya si kepala ini turun ke arah bawah. Jadi ngikutin rasa hangatnya. Jadi lakukan semua hal dan setelah itu pasrah dan ikhlas. Insya Allah dia akan ngebantu kok. Yakin bahwa janin itu cerdas. Bagaimana cara menyiapkan fisik dan mental menjelang persalinan? Ini hal yang penting sih. Jadi kedua hal ini adalah hal yang nggak bisa dipisahkan, saling mendukung. Karena fisik pasti ngaruhin mental, mental ngaruhin fisik gitu. Salah satu yang bisa dilakukan kalau dari fisik, nutrisi, lalu fisik dari mulai olahraga. Karena otot itu perlu dilatih. Jadi kalau misal mau melakukan olahraga sebaiknya memang dari trimester 1. Dan itu pasti akan disesuaikan sesuai dengan usia kehamilannya. Ketika kita melatih fisik salah satu dengan olahraga, itu pernafasan juga akan lebih baik. Kunci untuk melahirkan persalinan supaya nyaman kan, nafas itu penting. Lalu yang kedua, otot panggul. Jadi pada saat latihan olahraga, otot panggul itu banyak dilatih. Karena pada saat persalinan, otot panggul itu sangat penting untuk melahirkan. Jadi supaya janinnya mudah turun, pembukaannya pun bisa lancar. Nah kalau dari segi sisi mental, sebisa mungkin ibu cari yang cocok sesuai dengan ibu gitu. Jadi kalau misalnya dari segi mental, banyak banget yang bisa dipilih. Salah satunya bisa dengan persiapan relaksasi hypnobirthing. Karena mental punya peran sekitar 80% dalam persalinan gitu. Dan itu jarang banget dilatih dan disiapkan sehingga akhirnya kadang-kadang miss.
Nah, kadang-kadang akhirnya persalinannya bisa menjadi malah trauma, menyakitkan, gak nyaman gitu. Karena di mental itu ada jiwa bawah sadar kita. Ketika kita nyiapin salah satunya misalnya dengan hypnobirthing, relaksasi, jiwa bawah sadar kita itu punya rekaman lebih baik tentang proses persalinan. Sehingga proses persalinan kita bisa lebih nyaman, lancar, bahkan minim trauma. Nah, kedua itu disiapkan sebisa mungkin sedini mungkin dan terus dilatih setiap hari karena nggak ada yang instan.